Ya, yang kemudian menjadi pertanyaan publik bagi para investor publik yang awam, kemudian bagi kita semua yang masih awam gitu, Prof, mungkin bisa jelaskan terkait dengan bedanya saham digoreng ini dengan dimanipulasi itu sebenarnya apa? Sebenarnya istilah bakunya untuk gorengan nggak ada. Jadi istilah baku di dalam literatur keuangan adalah gorengan. Cuman yang dipertanyakan adalah mana saham yang istilah bakunya manipulasi pasar. Manipulasi pasar. Jadi istilahnya mana yang saham sebenarnya manipulatif berarti mana yang tidak. Nah ini kan yang sekarang terjadi kan saham-saham yang naik harganya dihukum. Hukumnya mulai dari FCA, suspensi, UMA dan sebagainya. Kita bisa bedakan artinya? Ya artinya gampangnya itu saham-saham yang digoreng itu yang membeli ya dalam jumlah besar menaikkan jadi istilahnya paham itu ingin menjual kalau investor publik retail terutama yang awam ikut-ikutan beli. Jadi istilahnya cirinya adalah tidak perlu menunggu lama, siap-siap itu akan mengalami dumping ataupun jual di harga tinggi yang akhirnya udah pasti akan turun. Nah itu, tapi kalau saham-saham yang naik karena memang ingin naik kelas ya, ingin masuk ke dalam kelas ataupun masuk ke dalam kelompok 74 saham tadi, itu kita sebut sebagai MSCI Play, itu dia tidak akan melakukan pump and dump. Ya, bukan hanya 1-2 tahun, mungkin lebih dari itu dia tidak akan melakukan pump and dump. Jadi artinya tidak merugikan investor publik, investor retail. Kenapa? Karena memang mereka yang diincar adalah masuknya dana asing tadi. Masuk ke dalam kelompok yang tadi itu, 74 saham yang saat ini di Indonesia ya mungkin lumayan banyak, tapi sebenarnya nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan negara-negara yang tadi G20 dan sebagainya, katakan India 664 dan beberapa negara seperti Hong Kong dan lainnya itu ya angkanya 800-900an. Dibandingkan dengan negara-negara tetangga kita? Dibandingkan negara-negara tetangga kita, rasanya beberapa negara tetangga kita lebih baik, tapi tidak sampai ratusan. 100 lebih dan sebagainya, tadi kalahnya sedikit. Tapi kan kita anggota G20, harus dibedakan dong. Anggota G20 masa dibandingkan dengan yang non G20. Ya, kemudian juga kalau jumlah saham kan emiten juga kita relatif sudah nomor 2 mungkin ya, 900 lebih itu sudah nomor 2 ya. Jadi jangan sepenuhnya kita membandingkan dengan negara tetangga yang ya di bawah kita gitu, baik dalam size jumlah emiten maupun size secara PDB. Jadi yang ingin naik kelas ini sebenarnya tidak ada rencana dari liquidity provider atau perusahaan sekuritas ataupun si emitennya untuk merugikan masyarakat. Kenapa? Karena dia mengincar investor asing yang akan tertarik begitu dia terpenuhi itu syarat market cap dan juga transaksi harian. Liquidity-nya itu, wah baru mereka akan masuk, sehingga kalau istilahnya nanti saham gorengan itu adalah saham-saham yang naik, maka ya kita bisa nyalakan MSCI dong. Kenapa Anda membeli saham-saham yang naik-naik? Berarti Anda yang menjadi penggoreng. Ya, apakah bisa seperti itu? Oh, satu lagi yang juga tidak simetris, ya kita sebut asimetris dari kebijakan regulasi kita adalah yang dihukum itu selalu saham-saham naik. Tidak pernah saham turun itu dihukum kena sanksi dan sebagainya, itu dianggap sebagai resiko Anda, resiko pasar. Jadi istilahnya dibiarkan mereka harus membayar sekolah gratis tapi dengan biaya kerugian tadi, kan kasihan. Baik. Ya. Padahal itu juga banyak manipulasinya di situ, bisa short and distort. Ya, tapi kan nggak pernah nggak pernah mengemuka. Ya karena selalu yang dihukum adalah yang naik. Makanya saya dalam salah satu artikel saya judulnya adalah mengawasi manipulasi, bukan menghukum kenaikan. Baik. Ya. Prof, ini kan karena maraknya saham gorengan, OJK mengatakan akan memperkuat penindakan terhadap pelanggaran pasar modal, termasuk juga praktek manipulasi saham. Nah, saat ini Barreskrim juga sudah melakukan penyelidikan terkait dugaan praktek tersebut dan juga sudah menahan 5 tersangka. Tanggapan Anda? Ya saya pikir ini dari transaksi yang relatif sudah lama ya, jadi ya kita sih apresiasi bahwa kalau memang bersalah harus ditindak. Ya, jadi katakan ya itu kan salah satu membersihkan manipulasi dan juga membuat masyarakat, investor retail dan publik tidak rugi. Ya, tapi ya kalau tidak ada bukti ataupun hanya katakan menakut-nakuti kita akan tangkap juga jangan gitu, karena itu akan trauma dan menambah sentimen negatif. Ya karena definisi saham gorengan itu juga susah artinya. Jadi kita kalau bicara akan menindak yang penggoreng, definisinya apa? Yang jelas-jelas yang paling gampang adalah saham-saham yang go public dalam waktu tidak lama kemudian dia delisting ataupun turun, tidak bergerak, tidak laku atau harganya terjun bebas. Nah itu yang mungkin lebih mudah untuk mempertanyakan ya, dibandingkan dengan ini masuk gorengan atau tidak, karena ya harus dibedakan karena tidak goreng. Kalau saya itu yang pump and dump benar gorengan, jelas merugikan masyarakat. Tapi kalau yang tidak begitu merugikan karena harganya dari IPO sudah
itu mestinya ya jangan langsung dicap sebagai gorengan karena mereka punya motivasi lain nih para emiten dan juga perusahaan sekuritas yang berada di belakangnya, underwriter dan sebagainya. Oke, baik. Mas Gusti, tanggapan Anda terkait dengan apa yang sudah kemudian dilakukan oleh Bareskrim, lalu juga terkait dengan pengawasan, penindakan yang kemudian juga harusnya yang dikerahkan otoritas semua juga maju begitu, tidak hanya pihak-pihak tertentu dari sisi penegakan hukum. Saya kira kalau saya tadi menanggapi sedikit ya dari Prof. Budi sendiri, ya saya kira itulah pentingnya transparansi. Ketika kita bicara manipulasi data ataupun pam endam ataupun orang yang masuk kelas sehingga bisa dibedakan. Manipulasi data, misalkan kita tahu nih ada satu emiten yang memang, oh ini dia mau naik kelas, berarti kan kita harus lihat fundamentalnya seperti apa. Dengan ada transparansi data, siapa yang masuk, siapa yang keluar. Artinya kan itu kita bisa percaya siapa. Nah makanya ketika ada transparansi data, dan misalkan itu tidak dimainkan, ada insider trading dan sebagainya, saya kira ya itu menjadi acuan bahkan bagi masyarakat retail ya, untuk bisa membeli, ikut kayak gitu. Nah, saya kira dengan ada penegakan hukum kayak gitu, saya juga setuju dengan Prof. Budi ketika bilang jangan sampai menakut-nakuti sentimen negatif. Karena pasar itu tergantung sentimen. Tergantung siapa yang bilang apa nih. Jangan-jangan jangan sampai influencer atau siapapun ya. Influencer itu bukan berarti yang di sosial media aja, tapi juga mungkin pengamat ekonomi ataupun siapa. Itu bisa aja membawa arah anginnya bisa beda gitu. Itu membangun sentimen. Nah, saya sih berharap gitu ya dengan ada penegakan hukum dari Bareskrim dan sebagainya macamnya itu ya bagus ya. Kita pernah punya masalah-masalah di pasar modal dulu. Manipulasi data, insider trading. Dulu kita tahu Pak Beni Cokro dan sebagainya ya. Nah harapan saya itu tidak terjadi lagi di masa depan. Ini harusnya udah ganti generasi. Kok kita generasi baru tapi tetap perlakunya seperti masa lalu. Nah ini yang disayangkan kan. Saatnya kita mau naik kelas tapi greedy-nya tetap ada di situ. Nah saya kira perbaikan tata kelola itu menjadi satu hal penting dan Bareskrim harusnya juga menyelesaikan masalah kriminalnya dan itu harus dibuktikan di pengadilan. Jangan sampai hanya karena sudah ditangkap Bareskrim takut-takutin ternyata dia tidak bersalah. Kan kasihan juga orang, jangan sampai terjadi hal seperti itu gitu. Artinya orang nanti takut masuk ke pasar modal, menjadi pelaku pasar, menjadi analis segala macam takut gitu. Apa hanya karena dia salah menganalisis, namanya analisis kan bisa salah bisa benar. Sama kayak investor, orang investasi bisa naik bisa turun gitu loh. Jadi jangan sampai ditakut-takuti hal seperti itu gitu loh. Oke, baik. Saya langsung ke Pak Tulus. Pak Tulus, apa yang kemudian menjadi pesan utama begitu kepada para investor retail di tengah gejolak pasar dan juga peringatan dari MSCI ini dan apa pesan kemudian yang Anda akan sampaikan kepada pimpinan sementara dari OJK dan juga pimpinan sementara dari Bursa Efek Indonesia agar kemudian reformasi dari pasar modal ini benar-benar melindungi para investor kecil? Pak Tulus. Ya, poin yang saya tangkap kalau yang disampaikan oleh Prof. Budi dan juga Mas Raga itu sebenarnya kan harus ada kehati-hatian ya dari pemerintah termasuk dari OJK dan juga dari Bareskrim. Ya, kehati-hatian inilah yang kemudian nantinya justru bisa membalikan kepercayaan pasar, kehati-hatian dalam konteks memilih pejabat yang akan menggantikan dan juga kehati-hatian dalam melakukan penegakan hukum. Ya, dalam konteks isu atau fenomena saham gorengan ini kan sebenarnya apakah cukup OJK dengan sanksi administratif dan lainnya yang dimiliki oleh OJK atau sampai ke level Bareskrim? Ya, justru karena kemudian dilarikan ke Bareskrim pidana misalnya, itu kan artinya kalau nanti tidak terbukti adanya pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya pidana, itu kan justru akan membuat pasar semakin takut gitu kan. Jadi saya sangat sepakat kalau kemudian ini harus hati-hati, jangan sampai justru memicu ketakutan terhadap pasar. Namun demikian masyarakat juga harus hati-hati di dalam memilih dan membeli saham ya. Kalau memang itu ada fenomena saham gorengan ya harus dicari kriteria-kriteria yang terkait dengan saham gorengan, misalnya harganya yang tiba-tiba melonjak tinggi dan lain sebagainya, itu yang harus menjadi garis bawah di dalam masyarakat mengambil atau bertransaksi di dalam masalah saham yang mereka beli atau mereka jual. Demikian, terima kasih. Baik, saya langsung ke Mas Gusti. Mas Gusti, ini kan juga terkait dengan rencana demutualisasi dari BI sendiri. Apa yang kemudian perlu dicermati? Karena Danantara juga sudah menyatakan minat untuk menjadi investor setelah proses dari demutualisasi ini kelar nantinya begitu. Silakan. Jadi demutualisasi ini kan sebetulnya adalah upaya untuk menjadikan BI itu menjadi lebih independen ya, tidak hanya dikuasai oleh para member anggotanya gitu ya. Dengan adanya pengendali yang baru, harapannya ada satu tata kelola yang lebih baik gitu kan. Nah pertanyaannya apakah dengan masuknya Danantara menjadi lebih baik? Tanya seperti itu.
Nah memang masalahnya adalah satu, Danantara ini kan mungkin baru setahun ya. Nggak tahu, saya lupa ya, setahun lah, kurang setahun kalau nggak salah. Apakah ada jaminan bahwa dengan masuk Danantara, tata kelola ini jadi lebih baik? Nah itu yang memang waktu yang bisa membuktikan sebetulnya. Dan bahkan menurut saya harusnya jangan cuma Danantara. Apa mungkin ASIG bisa masuk juga sebagai salah satu pengendali? Saya juga melihat gitu, ada nggak opportunity seperti itu sehingga jadi lebih independen. Atau ya jangan Danantara aja gitu. Kenapa? Karena menurut saya Danantara tugasnya terlalu banyak. Karena hampir semuanya sekarang dikendalikan oleh Danantara gitu ya. Kayaknya setiap ada masalah baru terkait pasar, semuanya Danantara yang turun. Entah ekonomi digital, pasar modal sekarang. Sekarang kemarin bikin emas juga Danantara ya, Perminas dan sebagainya. Jadi jangan semua hal itu Danantara yang memegang gitu. Ya harus juga diberikan kepada kesempatan pada orang-orang atau pihak-pihak yang memang profesional dan memang kompeten di bidang itu gitu ya. Entah itu pengendali lain gitu, misalkan satu korporasi besar gitu yang memang dilihat sebagai independen gitu. Seperti itu. Memungkinkan itu juga bisa dilakukan ya, harusnya ya. Oke, Prof. Ini kan sampai tenggat waktu yang kemudian ditentukan oleh MSCI, begitu kemana kemudian arah dari bursa kita bergerak nantinya dan apa yang kemudian Anda akan pesankan kepada pihak OJK dan juga Bursa Efek Indonesia untuk kemudian bisa meningkatkan kualitas dari sisi pasar modal kita ke depan? Iya, kalau kepada otoritas dan regulator, mungkin harapan saya adalah ya harus merangkul ya semua pelaku pasar. Ya paling tidak ya termasuk juga kepada pejabat-pejabat kita ya. Jadi jangan terkesan menyalahkan, kecuali kalau memang ya terbukti sudah melakukan fraud dan sebagainya. Kita sangat senang kalau ada tindakan dari para pejabat dan juga aparat hukum ya. Tapi sementara ini ya contohnya dalam hal memenuhi permintaan MSCI. Ini sebenarnya beberapa itu tinggal dirangkul, kamu tolong supply datanya dari perusahaan sekuritas dan ini. Yang satu masalah ataupun satu sebagian dari itu sudah dapat penuhi, walaupun yang asing ini yang mungkin bagaimana, karena ya harus kita melihat kesediaan mereka. Mereka mungkin nanti akan mempertanyakan ini masalah kerahasiaan ataupun ini yang lain tidak ada permintaan seperti itu. Dan sangat mungkin juga yang saya dengar ya, itu dalam beberapa hal itu MSCI merespon terhadap keberatan beberapa pihak investor dalam negeri, sehingga apa yang tidak dipertanyakan di bursa-bursa lainnya di sini dicoba ingin diterapkan, walaupun ada yang praktek yang tidak lazim yang contohnya sempat beredar itu bahwa ada permintaan kepemilikan korporasi itu dikeluarkan dari free float. Wah ini nggak lazim ya, nggak akan memberatkan. Jadi intinya adalah sebenarnya kalau pandangan saya MSCI itu netral. Tidak ingin menekan satu bursa, apalagi memusuhi, apalagi negara sebesar kita yang jelas-jelas selalu comply dan juga pokoknya anggota G20 yang begitu sulit ya ataupun membanggakan yang sulit dipenuhi atau dilakukan negara-negara lain yang regional di Asia Tenggara, kan kita cuma kita saja yang anggota G20. Itu yang sesuai dengan harapan dari Prof Budi yang sudah dituliskan di simbol arah angin TVRI di pesawat kertas ini. Semoga bursa kita tetap masuk dalam kelompok emerging markets. Syukur-syukur bobot kita naik dari 1,2% saat ini menjadi 2,5% begitu ya Prof ya, sampai dengan 3 lah, yang kemudian berarti dana global ini akan masuk 100% hingga 200%. Itu yang tambahannya ini yang kemudian diharapkan oleh Prof Budi. Mas Gusti mengharapkan suspend saham gorengan demi pasar modal yang sehat dan juga berkelanjutan. Itu yang kemudian menjadi harapan. Dan Pak Tulus juga terima kasih atas waktunya. Kita terbangkan terlebih dahulu harapan-harapan dari arah angin TVRI. Kita tunggu tentunya bagaimana arah angin dari ini semua begitu. Tuntutan akan transparansi, akuntabilitas, perlindungan nyata, perlindungan itu kemudian yang menjadi nyata karena sebab pada akhirnya kepercayaan dari publik ini adalah fondasi yang kemudian utama menjadi masa depan dari pasar modal, dan transparansi data, kepemilikan itu kemudian menjadi momentum untuk mereformasi begitu ya Prof ya, yang terjadi pada bursa kita terutama dari sisi regulasi yang kemudian ditekankan oleh Mas Gusti. Terima kasih Mas Gusti sudah bergabung bersama kami. Prof Budi terima kasih. Pak Tulus terima kasih sudah bergabung bersama kami Pak Tulus. Selamat malam, terima kasih Bapak-Bapak sudah bergabung bersama kami. Demikianlah Arah Angin TVRI, saya Ardianto Wijaya mewakili teman-teman yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, sampai jumpa. Terima kasih.